Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas 3 soal berkaitan dengan perkalian pecahan aljabar. Nah, di sini pecahan aljabar itu mengandung bentuk kuadrat. Oke ya, nah ini adalah untuk matematika tingkat SMP ya. Nah, perhatikan, itu adalah beberapa soal yang akan kita selesaikan. Dalam arti kita akan menyederhanakan hasil perkalian tersebut. Nah, langsung saja untuk itu ya, kita bahas satu persatu agar kalian paham bagaimana cara menyelesaikan soal model ini. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Di situ ada perkalian x kuadrat dikurangi 4x per 5, kita bagi x kuadrat dikurangi x min 6 dikalikan dengan x kuadrat minus 5x plus 6 dibagi dengan x kuadrat minus 6x plus 5. Perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Gini, kita punya soal ini ya, x kuadrat dikurangi 4x gitu ya, dikurangi 5, kita bagi dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, kemudian dikalikan gitu ya, dikalikan dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 gitu kan, kita bagi dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Nah, proses di sini adalah kita hanya memfaktorkan gitu ya. Nah, perhatikan bagaimana cara memfaktorkannya. Untuk yang ini ya, yang pertama x kuadrat dikurangi 4x minus 5 gini ya, saya coret sini ya, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, kalau memfaktorkan ini kan modelnya seperti ini ya, x kita tinggal mengisi ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya suatu bilangan jika dikalikan minus 5 gitu ya, dijumlah minus 4. Berarti kalau kita faktorkan gitu ya, minus 5, kita cari pasangan bila dijumlahkan adalah minus 4. Misalnya minus 5 dan 1 atau 5 dan minus 1 ya. Nah, dari sini diperoleh pasangan yang berjumlah minus 4 itu adalah ini, minus 5 dan 1. Makanya menjadi di sini plus 1, di sini minus 5 gitu ya. Oke, langsung saja untuk ini, x kuadrat dikurangi x minus 6 sama ya, x kuadrat dikurangi x minus 6. Kalau kita faktorkan seperti ini ya, x, ini x, kita cari pasangan bilangan jika dikalikan hasilnya minus 6 gitu ya, dijumlah hasilnya minus 1. Misalnya berapa? Minus 3 sama 2 atau 3 sama minus 2. Kita pilih yang dijumlah hasilnya adalah minus 1. Ini kan minus 1 ya, berarti kita pilih yang ini. Soalnya minus 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah minus 1. Maka bentuk ini menjadi apa? Minus 3 plus 2 gitu ya. Nah, kalau sekarang ini x kuadrat dikurangi 5x plus 6, x kuadrat dikurangi 5x plus 6 sama ya, kita faktorkan. Di sini ada 6 gitu kan. Kalau kita kalikan hasilnya 6 dijumlah minus 5, itu berapa? Minus 6 sama minus 1 atau minus 2 sama minus 3, 2, 3 juga boleh ya. Nah, berarti kita pilih yang ditambah hasilnya minus 5, yaitu adalah ini, minus 2 dan minus 3 gitu ya, paham ya. Nah, langkah-langkah itu nanti kita gunakan untuk memfaktorkan soal yang lain. Kemudian yang ini ya, yang terakhir ini, coba x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Nah, kuncinya itu, kita harus bisa mencari pasangan-pasangan itu ya, dikalikan 5 gitu ya, dijumlah minus 6 berapa? Dikalikan 5 dijumlah minus 6, misalnya minus 5 dan minus 1
gitu ya. Kemudian berapa? 5 dan 1. Nah, yang dijumlah hasilnya minus 6 berarti ini ya, minus 5 dan minus 1. Berarti ini minus 1, di sini minus 5. Gitu ya. Paham ya? Berarti langkah ini, kunci dari soal-soal seperti ini adalah kita bisa memfaktorkan. Oke ya, bisa memfaktorkan ya. Nah, sekarang kita tulis hasil pemfaktoran tadi di sini. X kuadrat dikurangi 4x minus 5 itu jadi berapa tadi? X plus 1 gitu ya. Kemudian X minus 5. Di sini X plus 2. Di sini X minus 3. Oke ya, dikalikan ini X minus 3 kita kalikan dengan X minus 2. Kemudian ini X minus 1 gitu ya, X minus 5. Nah, dari sini maka bisa dibuat ini ya, kita main coret-coret biar lebih sederhana. Misalnya ini X minus 5 gitu kan, dengan X minus 5 di sini. Berarti kita cari pasangan atas bawah yang sama, bisa kita coret. Kemudian ini X minus 3 dengan X minus 3 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan perkaliannya sehingga menjadi ini ya, yang belum kecoret ini ya, X plus 1 dikalikan X minus 2 kita bagi dengan X plus 2 kita kalikan dengan X minus 1. Oke ya. Nah, kemudian kita cari hasilnya menjadi berapa? X kali X itu X kuadrat. Kemudian ini X kali minus 2 berarti minus 2X gitu ya, minus 2X. Kemudian ini 1 kali X itu menjadi berapa? X. Nah, berarti minus 2X ditambah 1X itu menjadi minus X. Triknya kalau mencari yang tengah itu tinggal jumlahkan ini, minus 2 ditambah 1 lalu dikasih X gitu ya. Berarti minus 2 tambah 1 itu kan minus 1 ya. Kalau ditambah X menjadi minus 1X atau minus X. Kemudian ini 1 dikali minus 2 itu minus 2 gitu ya. Nah, kemudian ini yang bawah X kali X itu X kuadrat gitu kan. Kemudian plus 2 ditambah minus 1 yaitu plus 1 ya. Nah, berarti menjadi plus X 2 dikali minus 1 berarti berapa? Minus 2. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu hasilnya ini X kuadrat dikurangi X minus 2 per X kuadrat plus X minus 2 gitu ya, paham ya? Nah, oke, sekarang yang nomor 2 perhatikan. Yang nomor 2 kita punya soal ini ya, nanti caranya sama seperti yang nomor 1. X kuadrat dikurangi 2X gitu ya, ditambah 1 kita bagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dikalikan dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6 kita bagi dengan X kuadrat dikurangi 6X plus 5. Oke ya, nah sekarang kita faktorkan seperti tadi ya. Kita faktorkan, caranya sama, kita buat ini ya. Nah, yang atas dulu X. Kalau kita kalikan hasilnya 1 dijumlahkan hasilnya minus 2 yaitu berapa? Minus 1 dan minus 1 ya. Berarti saya tulis minus 1, di sini minus 1. Kemudian yang bawah ini sama ya caranya. Kita tulis X dulu ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya minus 12 dijumlah hasilnya minus 1 yaitu berapa? Minus 4 sama 3 ya. Nah, berarti menjadi berapa? Minus 4, kemudian sini plus 3. Oke,
dikalikan di sini X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nah, kita cari pasangan bilangannya, dikalikan hasilnya minus 6, dijumlah hasilnya 1, yaitu 3 dan minus 2 ya. Oke, ini menjadi plus 3, di sini minus 2. Kemudian yang bawah sama, kalau dikalikan ini ya, kalau dikalikan hasilnya 5, dijumlah hasilnya minus 6. Tadi sudah ya, berapa? X minus 1, kemudian X minus 5. Oke ya. Nah, sekarang selanjutnya kita cari pasangan-pasangan yang sama ya. Untuk kita sederhanakan, kita coret-coret ya. Perhatikan, di sini ada X minus 1, di sini ada minus X minus 1, kemudian ada X plus 3, sini ya. Ini juga X plus 3. Nah, sekarang yang tersisa itu tinggal X minus 1 dikalikan X minus 2. Kita bagi dengan X minus 4, kita kalikan dengan X minus 5. Nah, kalau kita cari hasilnya, itu menjadi ini. X kuadrat, ya, X kali X, kemudian ini minus 1 ditambah minus 2. Berarti kan minus 3. Kita tambah huruf X. Kemudian minus 1 dikalikan minus 2, itu plus 2. Oke ya. Kemudian yang bawah, X kali X itu X kuadrat, minus 5 ditambah minus 4, yaitu minus 9X, gitu ya. Minus 4 kali minus 5 itu plus 20. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu adalah ini, gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 3, perhatikan. Di sini ada X kuadrat dikurangi 5X, kita bagi dengan X kuadrat ditambah X minus 12. Itu dikalikan dengan X kuadrat dikurangi 9, kita bagi dengan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10. Nah, sekarang kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Yang ini menjadi X dikalikan X minus 5. Gitu kan, dibagi dengan X, sini X ya. Kita cari pasangannya, dikalikan minus 12 dijumlah 1. Berarti minus 3 sama plus 4. Oke, kita kalikan. Ini X kuadrat dikurangi 9. Itu kan X kuadrat dikurangi 3 kuadrat menjadi X plus 3, X minus 3. Nah, kemudian yang sini X, ini X. Kita cari pasangan bilangan, dikalikan 10 dijumlah minus 7, yaitu minus 3 dan minus 2, gitu ya. Maaf, minus 2 dan minus, maaf, 3 kali 5, berarti ini minus 5. X minus 5, X minus 2. Nah, sekarang kita cari pasangan, kita coret-coret ya. Ini X minus 5 dengan ini, kemudian X minus 3 dengan X minus 3. Nah, sehingga menjadi X dikalikan X plus 3, kita bagi dengan X plus 4, kita kalikan dengan X minus 2. Gitu ya. Nah, sehingga menjadi X kuadrat, ini kita kalikan, X kuadrat ditambah 3X, ini menjadi X kuadrat, dijumlahkan 4 ditambah dengan minus 2, yaitu plus 2 ya, plus 2X, kemudian ini minus 2 dikali 4 itu minus 8. Oke ya. Nah, jadi hasil terakhir yaitu X kuadrat plus 3X per X kuadrat plus 2X minus 8. Oke ya, begitu. Sudah paham cara menyederhanakan hasil perkalian pecahan aljabar? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa
Tunggu tutorial berikutnya.